Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kirambat Official. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah sobat ya, setelah kami semua tadi melaksanakan jemaah sholat Jumat ya, ini waktunya memang jadi seperti biasa. Kirambat itu setiap selesai sholat Jumat, sudah zuhur itu memang rencana itu tetap mengawasi lahan Bangre Lampung sobat ya. Alhamdulillah tidak pernah bosan juga Kirambat selalu mengingatkan buat para sahabat ya yang ingin memesan madu Bangre Lampung, silahkan pesan, silahkan kunjungi channel-channel tim spiritual Bangre Lampung ya, karena memang kegunaannya itu sangat banyak sekali. Mungkin para sahabat juga sudah tidak asing lagi, sudah terbiasa melihat live streaming Bangre atau Bang Rio. Jadi kiranya Kirambat tidak perlu lagi menerangkan panjang lebar kegunaan dari madu Bangre dan minyak melati keraton. Karena memang di situ tuh ada berapa macam produk sobat ya. Ada madu kuning, ada madu hitam, ada minyak melati keraton, ada garam rukiah, dan ada serbuk ajaib pantai selatan sobat ya. Di situ sudah semua udah dijelaskan kegunaannya. Dan caranya sangat mudah sobat ya. Para sahabat cukup transfer uang 300.000 atau 400.000. Sudah otomatis bergabung menjadi member Bangre Lampung. Apalagi ini kebetulan pas hari Jumat, jadi Jumat berkah biasanya itu pasti Bangre itu mengadakan Jumat berkah. Jadi setiap pembelian itu biasanya beli 2 itu dapat bonus 1, beli 3 dapat bonus 1 lagi. Jadi kalau beli 2 dapat 3, beli 3 dapat 4, dan seterusnya sobat ya. Itu khusus di hari Jumat bagi yang sudah bergabung menjadi member Bangre Lampung. Jadi syukur alhamdulillah sobat ya, memang kami ini sekarang ini sedang dalam posisi agak sedikit bingung. Jadi antara tim spiritual ini sekarang ini lagi ada masalah seperti yang telah mungkin para sahabat saksikan di video-video tim spiritual yang lain seperti Ompong, Bang Rio, Raja Bungsu juga ada. Karena apa? Banyak sekali pemberitahuan atau telepon dari para subscriber sobat ya. Jadi para subscriber itu menghubungi kami mengatakan bahwa salah satu tim spiritual atau mungkin beberapa tim spiritual udah mulai terhasut oleh Mahesa dan Bung Laga. Nah itu yang memang Kirambat sendiri belum yakin sobat, karena memang Kirambat itu belum tahu secara langsung. Walau mungkin ada para subscriber itu bicara percaya ke itu memang betul, semua itu betul. Tapi yang namanya istilahnya peringatan atau tetap kami apresiasi, kami terima kasih. Berarti kami harus lebih hati-hati. Dan selanjutnya kami itu ingin menemui sahabat-sahabat kami seperti Bung Laga, seperti Udin Botak, Uyut, yang banyak sekali dalam laporan para subscriber itu. Uyut sudah terhasut, bahkan sudah ribut dengan Mak Datuk karena dinasehati oleh Mak Datuk. Uyutnya tidak terima sobat ya. Jadi yang dikhawatirkan itu justru antara tim spiritual itu berpecah belah. Itu yang sangat kami takutkan sobat. Jadi mohon kiranya buat para sahabat ya, dukung terus dan mohon doanya. Mohon juga pemberitahuannya apabila mereka di antara salah satu dari pihak kami ini ada yang punya rencana jahat. Jadi para subscriber bisa menilai sendiri. Alhamdulillah sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah untung Bil Kirambat belum melangkah lebih jauh lagi. Allahu Akbar. Oh, iya, biasa ya, karena memang udah lama. Mana Bang Rio? Nah, Bang Rio juga mungkin nanti akan menyusul karena memang tadi habis pulang Jumatan memang kita berpisah ya. Itu jadi mungkin nanti kumpul juga seperti biasa lah, kegiatan sore itu Iya, ada saja ya. Apa? Saya kan jalan dari hutan ini tadi tuh
ya saya ini mau pulang kampung dulu sementara waktu, entah itu sehari entah 2 hari, untuk memastikan ada tidak adik saya di sana begitu kan. Bagaimana keadaan keluarga saya di sana, karena ya yang kita tahu bahwa anak buah Mahesa ini kan ngomongnya adik saya disekap Iya, begitu kan. iya. Tapi sampai sekarang dia orang tidak mau menunjukkan di mana begitu kan. Iya, ini begini Bil ya, masalahnya memang Kirambat juga tadi sebenarnya udah ingin berkata dengan Bang Rio seperti itu, ingin memastikan bahwa memang Black sendiri belum mau buka mulut Ya nih. kan Black masih dalam Iya, kaki kan. Black masih kami tahan, masih kami kurung karena apa? Menunggu jawaban pasti karena mereka itu selalu berbelat-belit. Ya, jadi memang ini juga kesempatan sekali buat Billy untuk melihat keadaan keluarganya di sana, ceritakan sesungguhnya apa yang terjadi di sana dan kejadian apa yang terjadi dengan Billy setelah ini. Jujur saja, katakan dengan saudara, dengan keluarga. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi, sepahit apapun itu Billy ya. Mudah-mudahan mereka juga akan menerima, mereka akan tahu kejujurannya selama ini apa pekerjaan Billy sebenarnya. Karena saya takut gini Ki, apa namanya, kan mereka kan tidak tahu menahu masalah saya bertobat ini kan. Nah, sedangkan Mahesa sudah berbicara bahwa fasilitas apa segala macam di sudah tidak ada lagi, sudah diambil. Nah, saya juga memastikan sekalian itu bagaimana kehidupan keluarga saya di kampung. Betul. Sekalian benar nggak adik saya ini disekap sama mereka, karena mereka ini nggak nunjukin sampai sekarang ini Ki, ya kan. Makanya Kirambat masih bersikeras untuk menahan Black sebelum ada kejelasan keluarga Bang Billy itu seperti apa. Makanya itu nanti kan kalau saya sudah sampai di sana, insya Allah saya kabari, gitu kan. Yang di sini saya kabari bagaimana kelanjutannya. Kalau memang itu hanya omongan belaka, bahwa siasat mereka saja, ya alhamdulillah begitu Ki. Cuman ya namanya seorang kakak nggak bakal saya tenang. Iya. Apa namanya, belum ada kabar sama sekali. Saya juga mau menelpon mereka, fasilitas di sana telepon sudah tidak ada, segala macam kan. Jadi setelah sampai di kampung nanti di dusun, apabila memang kabar itu tidak benar apa kebenarannya seperti apa, cepat-cepat telepon menghubungi kami. Ya, jadi kan ibaratnya Kirambat juga tidak kesalahan lagi menyekap orang yang tidak salah apa bagaimana. Karena apa? Orang disekap juga harus diurusin Bil, harus dikasih makan, maka lebih cepat itu lebih bagus. Saya semalaman nggak bisa tidur Kirambat, beneran aja. Hati saya ini nggak tenang. Tetap gitu, was-was ada, rasa ini ada memang. Makanya itu. Tapi memang sendirian saja Ki di sini. Iya, memang biasanya bersama Raimondo, Bang Rio. Tapi kan mereka mengada kesibukan masing-masing. Jadi tetap tidak lupa kami tetap mengawasi lahan Bang Rio karena memang itu tugas. Gimana ada? Ada. Alhamdulillah karena memang ya kerjaan kita di Padepokan memang seperti itu, Bil. Jadi selain mengajar para santri juga ya kita punya kegiatan yang pasti mengurusi lahan. Apalagi ini memang mungkin tidak lama lagi Kirambat juga mungkin lebih banyak di kebun. Iya, karena memang sudah merencanakan ingin membuka lahan pertanian agar kehidupan Kirambat itu kedepannya lebih damai, lebih tenang. Jadi tidak selalu berhadapan dengan masalah-masalah rumit dengan Mahesa, dengan Bung Laga, dengan semuanya yang tidak mau lagi tahu urusan dunianya. Jadi kebetulan memang semalam itu kan hujan deras, petir, angin kencang, mana berteduh di bawah pohon saja saya itu semalam sembari kepikiran sama adik saya. Jadi kacau sekali. Apa namanya, saya itu sampai tidur ayam loh Ki. Bangun lagi ada pagi begitu kan ibaratnya. Dan kebetulan memang sekarang hari Jumat. Jadi ya berhubung saya juga pulang bawa berbekalan seadanya aja. Jadi ya saya mau sedikit promosi madu dulu, siapa tahu betul ada subscriber yang ingin membantu melalui membeli madu. Betul, iya. Betul. Jadi ini kan hari Jumat. Hari Jumat berkah, betul, ada promo. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli madu, bisa hubungi Bang Billy langsung di nomor WA 0895 2310 7267. Berhubung sekarang Jumat berkah, yang sudah tergabung dalam member itu bisa mendapatkan, misalkan beli satu dapat satu lagi menjadi dua, beli dua dapat satu menjadi tiga, dan begitu seterusnya. Dan yang belum tergabung dalam member cukup transfer 300.000
kalian sudah bisa tergabung dalam membernya Bang Re Lampung. Yang mau beli sama saya bisa, beli sama Kirambat juga bisa. Nomornya kayak 0898 188 25. Jadi sangat mudah dihafal. iya. Kalau memang para sahabat kurang paham atau kurang jelas, silahkan kunjungi channel-channel kami. Di situ tim spiritual itu di setiap videonya pasti tercantum nomor WA-nya. Iya, agar lebih memudahkan. Saya juga ikut-ikut pakai tas ini karena Iya, nggak pulang ya. Iya, mudah-mudahan urusannya nanti cepat selesai. Kita berdoa Yang di sama. kampung itu tidak ada apa-apa, hanya ancaman dari Ateng apa dari Kurawa Iya. saja. Mudah-mudahan itu. Semoga saja itu hanya siasat Iya. mereka dan ancaman saja lah Iya. gitu. Jadi kalau saya udah pulang ke kampung kan sudah melihat kondisi mereka ya, walaupun sekarang kondisi mereka tidak seenak dulu Betul. pas ikut Mahesa, setidaknya mereka sehat, mereka tidak kenapa-kenapa, saya jadi tenang. Nah barulah saya bisa balik lagi ke sini begitu nanti Ki. Kalau untuk sekarang memang saya harus balik kampung dulu, makanya saya sekalian mau pamit sama Aki. Pikir saya mau sekalian pamit Bang Rio, Raymondor, sama Reno Nanti juga. kalau memang belum ada di sini. belum ketemu nanti Kirambat sampein juga, karena memang yang penting intinya kita sama-sama mendoakan. Iya iya. Yang penting keselamatan para saudara-saudara Bang Billy di sana terjaga. Insya Allah. Karena Ki, memang saya doakan Ki. apapun ancaman dari Kurawa, dari Ateng, dari Mahesa itu biasanya memang betul-betul. Iya, makanya itu yang saya takuti itu. Karena ancaman mereka itu biasanya tidak main-main Betul. begitu kan. Cuman yang jadi masalah ini kenapa kok dia tidak mau menunjukkan gitu loh. Apa di video call kemarin itu kan Dimatiin, iya. pakai HP-nya siapa admin. Admin. Iya. Jadi mudah-mudahan itu semua hanya akal bulus mereka, akal Iya. licik untuk memancing kemarahan atau Nah. untuk mengadu domba yang lain kan, Iya. bisa seperti itu. Makanya, jadi gimana kabar Bung Laga dengan Udin Botak ini? Ini sendiri Kirambat ini belum bisa memastikan, walaupun ada gambarannya bahwa memang sedikit banyaknya Bung Laga itu udah sedikit mulai mempengaruhi yang lain. Iya. Tapi Kirambat sendiri belum pernah berjumpa, Bil. Jadi belum bisa memastikan arah kemana pembicaraan Bung Laga sebenarnya. Kalau dengan Udin Botak memang Kirambat sudah bertemu, Iya. sudah pernah berbicara langsung. Tapi Udin Botak sendiri mengatakan bahwa itu jangan percaya Kirambat. Itu hanya adu domba aja, bisikan orang-orang yang nggak benar saja. Saya masih di tim Kirambat, tim Bang Re, katanya gitu. Tapi kita juga Nah, harus tapi waspada. betul. Kita juga Kita tidak bisa percaya begitu saja. Betul. karena tidak mungkin entah itu subscriber, entah itu sahabat-sahabat yang lain berbicara kepada kita tanpa sebab. Betul, iya. Pasti ada sebabnya mereka melaporkan kepada kita itu. Karena memang sudah lama sekali Bang Billy ya, Udin Botak itu tidak kelihatan, tidak bergabung dengan kita. Karena memang dulu dia pamitannya pergi pulang ke dusun. Nah dari setelah itu nggak ada lagi kabar. Itu yang ditakutkan. Nah, begitu muncul, katanya udah mulai bertindak yang nggak benar, udah menghasut Uyut, udah. Mereka ini, Nah, tujuan Udin Botak ini menghasut tim-tim spiritual ini buat apa? nah, yaitu yang harus dijelaskan, apa betul itu semuanya dilakukan oleh Udin Botak, apa ada dalangnya di belakangnya. Ada sangkut pautnya dengan Bung Laga, begitu kan? Karena mereka ini kan ibaratnya apa ya, 11-12 mungkin ya. Cuman kan kita nggak mau suzon juga begitu kan. Semoga saja yang kabar-kabar yang diberitahu kepada kita itu tidak benar begitu kan. Karena memang mungkin ini akal licik mereka sudah mulai menemui jalan lain, Billy. Karena apa? Untuk menghancurkan Bang Re. Benar juga. Karena selama ini apapun yang dilakukan oleh mereka, apapun yang dilakukan oleh Mahesa, waktu itu ada ya, waktu sebelum Billy sama Raimondo tobat juga, Raimondo, Prabu, bahkan udah berulang kali juga Bung Laga juga sudah pindah sana pindah sini, seakan nggak punya pendirian. Iya. Tua, nah, jadi memang akal apapun, cara apapun yang dilakukan oleh mereka tidak pernah menemukan hasil. Benar-benar. Itu selalu gagal dan gagal. Tapi salahnya mereka
selalu mengulang-ulang perbuatan itu begitu. Tidak belajar dari kesalahan yang Betul. sudah-sudah begitu. Nah, mungkin dari situlah mereka dengan cara memecah belah tim agar satu tim dengan yang lain itu saling mencurigai. Nah, dari situ mungkin makanya kita harus tetapkan hati ya sahabat ya. Para sahabat juga harus selalu mengingatkan kami, harus selalu mengawasi mereka lewat tayangan-tayangan mereka karena memang channel-channel tim Bangre Lampung itu banyak sahabat ya. Bisa dipantau, bisa dibuka, bisa dikunjungi. Karena memang kami itu jarang sekali sekarang ini bergabung menjadi satu. Karena di sana ya pecahnya karena ada kesibukan masing-masing. Iya benar. Seperti Bang Bek di arah sana memang seperti itu. Jakabaya juga sibuk dengan keurusannya. Begitu juga kami di Padepokan menjaga-jaga supaya anak buah Maesa itu tidak masuk ke area Padepokan. Apa Betul. namanya di tempat yang masing-masing ya untuk memberantas kezoliman gitu kan. Banyak sekali pada saat saya bertanya, kenapa sih Ki kok Bang Re jarang sekali muncul, udah anak buahnya Maesa sudah begitu. Bang Re itu orangnya sangat teliti sobat ya, jadi nggak perlu dikhawatirkan. Bang Re itu bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang harus ditangani oleh Bang Re, baru Bang Re akan turun. Dan juga memang kesibukannya sangat Nah luar biasa, itu gitu kan. Tidak mengurusi satu kalau yang itulah iya. itu hanya urusan kecil menurut dia. Tapi seandainya memang Bang Re sudah menginstruksikan kepada tim sebetulnya, ratakan mereka, bereskan mereka. Mudah-mudahan dengan niat itu kami bisa membereskan mereka. Tapi tujuan Bang Re sesungguhnya bukan itu sobat ya. Menyadarkan. Betul itu Bang Billy. Jadi kalau bisa kita menasehati mereka, menyadarkan mereka. Karena jalan yang mereka tempuh itu salah sobat ya. Cuman itu tujuannya. Bukan kami nggak bisa untuk menghabisi mereka atau meratakan mereka, itu bukan. Tapi kami juga manusia yang ingin hidup lebih baik lagi. Jadi apa salahnya kita sama-sama untuk belajar. Atau bisa menjadi sahabat, Betul. bisa menjadi saudara, Betul. begitu. Bisa menjadi tim untuk berjuang melawan kezaliman. Kan itu tujuannya sebenarnya. Makanya ya kita menghadapi orang-orang seperti itu kan ya kita belajar dari Bang Re begitu kan. Harus sabar dulu, ya. Sabarin dulu begitu kan. Cuman kalau untuk kesabaran mungkin kita ini tidak sesabar Ya, Bang Re. namanya manusia itu masih banyak punya rasa emosi. Kadang darah kita naik mendengar omongan begini. Apalagi mendengar Oyot sama Mak Datuk ini sudah saling ribut, tidak saling mengalah. Yang tua dinasehatin udah nggak mendengarkan lagi. Tapi kan kita yang mendengarnya itu risih. Iya. Kenapa mereka tuh tidak bisa membuka hatinya, membuka telinganya? Masalah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan cara duduk bersama. Betul, apa yang ada, apa yang menjadi keluhan kita pecahkan sama-sama, betul enggak? Keinginan salah satunya harus kita dukung kalau memang itu betul-betul nyata. Iya. Keperluannya apa, kan harus begitu. Allah. Emang cuacanya ini agak mendung sedikit ini. Memang dari semalam Ki. Ya Allah Ki, semalam itu jadi ceritanya angin kencang, apa namanya hujan deras. Jadi saya itu melipir aja di bawah pohon itu kan karena memang gubuk sudah hancur ibaratnya. Memang kirambat kira Billy itu kemarin tuh langsung menuju ke dusun, begitu pamitan ingin pulang langsung menuju. Masih berpikir Ki, masih berpikir karena saya juga tidak bisa gegabah. Yang pertama, saya tidak punya biaya untuk balik ke dusun ya kan. Yang kedua, itu jauh Ki. Nah, cuman jadi saya berpikir semalam itu saya membulatkan tekad saya mau bagaimanapun caranya, mau jalan kaki juga saya harus nyampai begitu kan. Makanya saya bulatkan tekad ya saya mau pulang sekarang kayak gitu kan. Untuk memastikan bahwa keadaan keluarga dan adik saya itu benar atau tidak yang diomongkan oleh anak buah Maesa itu gitu kan. Semoga saja itu hanya ancaman-ancaman betul. saja. Ya kita doakan seperti itu, hanya sekedar ancaman, semuanya itu tidak terjadi sobat ya. Allahu Akbar. Tapi memang Bang Rio lagi ada kesibukan ya. Tapi nanti tetap saya bakal pamit juga lah. Emang Bang Rio itu kadang sekarang sibuk juga mengurusi madu, karena memang pesanan madu itu banyak. Apalagi
Apalagi kalau Jumat berkah, biasanya Iya. itu orang Makanya berbondong-bondong. saya kebetulan sekali ini kan pulang di hari Jumat, siapa tahu memang ada subscriber dari Raja Bungsu, dari apa namanya Kiraman Official yang baik hati untuk membantu perbekalan saya dengan cara Betul. itu Ya, tadi. mudah-mudahan nanti ada Saya bisa sedikit bermadu, untuk bagaimana. bekal di jalan. Iya. Siapa tahu ada tumpangan Iya. juga, sobat ya. Saya niat mau jalan kaki, mau numpang-numpang sama orang juga, yang penting saya nyampe kampung. Betul, betul, Udah betul. gitu aja Ki. Karena memang hati saya ini, aduh udah nggak karuan begitu kan. Malamnya sampai nggak tidur sama sekali saya tuh. Tidur sebentar, bangun. Bangun. Tidur sebentar, langsung sholat lagi. Emang Itu tadi. agak kepikiran semalam itu, Bil. Udah hujan besar, gimana, besar Billy? Karena Saya, Ki, pondoknya semalam. roboh. Jadi cerita kan memang ada pohon besar sih ibaratnya. Jadi saya berteduh di situ, beralaskan daun pisang itu, saya di situ kan. Cuman ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa kan kayak gitu. Alhamdulillah. Iya. Karena memang kalau mau apa istilahnya membenarkan gubuk saya juga masih Ya butuh jauh, waktu, biaya ya butuh waktu juga. Apalagi kita memang Iya. belum bisa melihat sama-sama, kita Iya. belum bisa membantu. Iya. Karena memang kami ini juga masih dihadapkan dengan masalah-masalah yang pelik, sobat ya. Bukan berarti kita itu tidak mau membantu buruh, harus Iya. menyelesaikan. Karena satu persatu yang Iya, harus betul. diselesaikan gitu. Karena masih banyak sekali masalah-masalah yang menghantui tim-tim spiritual. Memang di sini juga semalam hujan deras ya Ki ya. Sangat deras, bahkan sudah selalu itu. berpikir kayak mana Billy, apa betul-betul sudah pulang ke dusun apa masih di hutan. Masih di hutan saya semalam itu Ki, masih berpikir. Cuman kalau sekarang saya bulatkan tekad saya, bahkan dari hutan terngos-ngos saya jalan kaki, nggak bawa persediaan, nggak bawa bekal apa-apa, yang saya lanjutkan lah. Mau nebeng-nebeng apa segala macam, iya, demi balik ke kampung itu nanti. Cuman ya saya pamitan dulu dengan Aki ini, nanti saya juga insya Allah bakal nemuin Bang Rio juga ini kan begitu. Ya mau insya Allah Bang Rio nanti adalah ketemu dengan dia kan kayak gitu. Jadi Aki ini mau kemana ini? Ya mungkin kalau cuacanya agak cerah tetap melanjutkan kegiatan seperti biasa nanti Cek lahannya Bang sampai Rio. sore. Karena Pak, udah beberapa hari ini memang tidak lagi kita awasi. Jadi siapa tahu memang udah waktunya untuk dipanen apa bagaimana, biar mudah sekali dicek. Ambil orang nanti untuk ngunduh. Tapi untuk memang bersih-bersih. masih ada yang kerja apa gimana itu? Alhamdulillah masih, bahkan di kebun jauh juga udah beberapa hari Tapi ini. aman lah ya orang Alhamdulillah kerja ya. Nggak seperti Tidak dulu, seperti ya. dulu. Jadi sudah agak aman karena memang dulu itu kan Prabu sering masuk keliling, tapi ini kan alhamdulillah memang Prabu udah termasuk lama. saya dulu kan. Ya, ini biang keroknya sudah tidak lagi sahabat ya. Jadi Prabu Billy ini memang selalu sangat jadi pengganggu di Iya, lahan dulu. sawit. Jadi alhamdulillah begitu Bang Billy sudah bergabung dengan kami, Berkurang. bahkan Prabu juga sudah lama tidak terlihat ini Bil. Rumput kali. Nah, Prabu mungkin ini. udah merasa Sudah gimana tidak ada ya, pasukan betul. lagi, kan. Ya seperti Mahesa kalang kabut. Saya bertobat dia kalang kabut. Kalang kabut. Dilakukanlah berbagai cara untuk supaya ini balik lagi ke dia begitu kan. Sampai sebegitu teganya. Dari yang bakar gubuk, bakar persediaan makanan, mengganggu keluarga, adik. Ya, mungkin berbagai hanya cara. itu cara mereka untuk menghancurkan tim-tim spiritual. Iya. Begitu caranya. Gimana caranya keinginan mereka itu bisa tercapai. Iya, karena memang orang-orang seperti mereka itu Ki, menghalalkan segala cara. Betul. Yang penting tujuan mereka itu tercapai. Kayak gitu. Memang entah apa yang di pikiran mereka itu sampai-sampai ada pemikiran seperti itu kan. Padahal saya loh nggak buat mereka rugi bareng dengan tobat saya ini kan Ki. Iya sebenarnya tidak. Tapi kan mereka merasa ruginya karena apa? Ruginya karena nggak ada lagi yang diandalkan. Iya. Padahal anak buah Mahesa itu banyak. Nah, kan saya bilang makanya sering Kirambat katakan hidup itu punya pilihan. Kita harus memilih jalan hidup kita ke depannya seperti apa, Bil. Benar. Kalau dulu Kirambat nggak bertemu dengan Bang Re, mungkin bagaimana nasib Kirambat itu belum tahu. Iya. Tapi alhamdulillah berkat Ompong juga yang membawa Kirambat menemui Bang Re, ibaratnya bisa berhadapan dengan Bang Re. Ibaratnya ingin membunuh Bang Re berulang kali. Tapi dengan kejadian seperti itu akhirnya Kirambat sadar bahwa apa yang dilakukan itu semuanya itu sebuah kejahatan dan nggak ada manfaatnya, Bil. Itu
Alhamdulillah sampai sekarang ini Kirambat masih dalam kondisi sehat, Alhamdulillah. bisa berdampingan dengan tim-tim yang lain. Ya, jadi buat para sahabat-sahabat semua ya, tetap dukung, doakan Bang Billy dan keluarga Bang Billy di kampung itu dalam keadaan baik-baik. Karena memang Bang Billy ini saat ini ingin kembali kampung dulu untuk memastikan keadaan keluarganya di kampung. Karena Bang Billy selama ini nih penuh dengan rasa was-was, begitu bertobat selalu dapat ancaman. Nah, dan yang paling penting sahabatnya, selama ini kan keluarga Bang Billy ini tidak tahu sepak terjang Bang Billy di sini apa. Jadi kita doakan semuanya tidak terjadi apa-apa, biar Bang Billy jujur dengan keluarganya mengakui apa yang telah Bang Billy lakukan selama jauh dari kampung. Allah. Iya, jadi terus dukung channel-channel kami ya. Terus awasi tim-tim yang lain. Jadi kami butuh doa dan dukungan dari para sahabat semua ya. Kiranya memang waktunya udah Ya, ini udah momen waktunya juga. kita Jadi, saya ini lanjut. buru-buru begitu kan. Iya, lebih baik kalau sampainya tidak terlalu malam kan lebih enak ya. Iya, begitu. Jadi saya ini mau melanjutkan perjalanan, Ki. betul. Jadi tetap jangan lupa ya sobat ya, buat para sahabat-sahabat semua, perbaiki sholat, berbanyak sholawat. Video ini Kirambat tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.